Halo guys, selamat datang di segmen Nakal Tapi Berakal. Nakal Tapi Berakal adalah sebuah jargon yang diinisiasi oleh The Futurist Gen Z sebagai manifestasi dari potret Gen Z yang doyan mengkritisi hal-hal penting dengan gaya yang unik, kocak, pintar, dan pastinya tuh nakal. Podcast ini bakal ngebahas banyak hal penting dan filosofis di kehidupan masa depan. Juga bakal ngebantu kalian buat belajar lebih berdaya dan akhirnya bisa bikin impact buat masa depan umat manusia. So, stay tune sampai habis dan jangan sampai skip ya. Selamat datang di 1% Podcast dalam format video dan kalian sedang menonton segmen Nakal Tapi Berakal. Ya, lu udah tahu kalau di segmen ini kita pasti ngebahas hal-hal penting di masa depan, mulai dari teknologi, AI, climate change. Tadi apa lagi sih? Banyak banget ya. Banyak deh, gitu. Filsafat juga ada. ada. Sekarang kita bakal bahas hal-hal yang bersifat spiritual dan agama nih. Anjay. Jadi gini, di Instagram itu konten paling terbaik adalah konten yang headline-nya kenapa anak muda zaman sekarang pada memilih jadi agnostik dan ateis. Gokil ya. Gue nggak tahu Keren kamu. sensitif itu gimana buat orang, tapi gini ya. Kalau gue melihat data, sebenarnya tuh data yang ditampilkan di feed itu data di US, bro. Jadi sebenarnya rujukan banyak orang yang agnostik dan ateis itu tuh dikeluarin sama Pew Research Center yang dimana menyebutkan kalau anak muda di sana memang jauh dari agama gitu. Tapi kalau gue ngobrol sama beberapa orang, termasuk si John kalau nggak salah, pada bilang kalau di Indo itu justru lebih konservatif. Bahkan di beberapa komentar di IG tersebut juga ngomong ternyata jauh lebih konservatif. Iya. Nah, gue nggak tahu nih. Sekarang gue pengen tanya dulu pendapat teman-teman ya. Kalau misalkan memang seperti itu, ya, misalkan kita mungkin nggak di Indo bakal punya riset yang sama juga di masa depan gitu, kayak di US. Melihat sekarang globalisasi makin canggih, akses terhadap apapun semakin ada gitu ya. Kalau di research itu kan dijelaskan karena udah banyak hal yang saintifik, jadi tidak perlu udah banyak pembuktian. Jadi dia jauh dari hal spiritual dan segala macam gitu. Ya, semangat pencerahan Eropa dan segala macam dah. Nah, menurut kalian seperti apa? Gimana, dari Evan apa dari Aul? Kalau dari gua mikirnya gini. Ada perbedaan antara anak muda perkotaan dengan anak muda daerah atau tier 2, kota-kota tier 2, tier 3 lah. Seperti gitu. Karawang. Bisa. Karawang tier berapa? Jakarta tier 1, Bandung tier 2 kali. Karawang enggak lah, Bandung tier 1 aja. Oh, Bandung tier 1. Iya. Jakarta tier? Jakarta tier 1 juga tetap. 0. Yang tier 2-nya Bandung berarti Cileunyi lah ya. Cileunyi bisa. Kalau Karawang tier 2 berarti masuknya. Tier 2. Tier 3 mungkin Aspeknya apa, bro, anjing? Banyak. Aspeknya dari itu. Kemajuan. Dari industri yang berjalan. Industri aspeknya. Nah, ada perbedaan tuh dari anak muda perkotaan tier 1 dan anak muda perkotaan daerah tier 2 itu. Menurut gua sih gitu. Jadi mungkin benar anak-anak muda yang di perkotaan di tier 1 itu pada cenderung agnostik, pada cenderung ateis gitu. Karena kenapa? Karena tadi mungkin ya ada korelasi antara kemajuan zaman, kemajuan intelektual, kemajuan akses tuh terhadap kepercayaan seorang. karena gini, mungkin dengan makin banyaknya tahu kan, karena makin banyaknya tahu seseorang tuh otomatis kan kayak merasa tercerahkan lah akibat pengetahuan tersebut gitu. Mencerahkannya tuh dalam artian ke kepengetahuan ya, ke sains itu sendiri. Tapi yang di anak-anak muda di daerah tier 2 itu mereka belum ke sana. Mereka belum ke sana untuk mendapatkan pencerahan dalam segi ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi akses knowledge ke tadi itu ke bacaan-bacaan filsafat kayak dan lain-lain gitu. Ya mereka belum nyampe ke sana gitu. Makanya tadi kenapa pemuda di perkotaan tuh lebih
Itu dia. Menurut lu cenderung lebih menurut gua jauh dari kepercayaan. lebih liberal. Gue inget ini sih, inget novel. Gue tuh dulu baca pas SMA tuh judulnya Ateis. Itu tuh novel Indo. Novelnya ateis. ada. Judulnya ateis. Judulnya literally Ateis bro. ateis. Tapi itu karya sastra Indonesia maestro. Bagus. Ditulis sama Akdiat Kamiharja namanya. Dia tuh orang Pujaga Baru tahun 1920-30-an gitu. Sama tuh yang seangkatan sama yang nulis Van der Wijk. Nah, Siapa sih namanya? itu premisnya sama kayak yang lu ceritain bro. Jadi nyeritain orang yang memang dari daerah, gue lupa dari Padang kalau nggak salah. Terus datang ke kota, teman-temannya itu teman-teman kiri Marxis. Gitu. Nah akhirnya dia terbentuk karena lingkungan itu, terus jadinya punya konflik sama keluarga karena agama. Jadi intinya novel itu menceritakan kalau ternyata apa ya, globalisasi atau kemajuan peradaban gitu bisa merubah kualitas kepercayaan seseorang. Itu dari novel itu. Nah kalau mana gimana? Gue sih mungkin pengen kembali ke masa lalu kali ya, ke masa keemasan Islam. Iya. Itu kan Islam sempet jadi salah satu, kan yang sekarang terjadi atau kemajuan menggerus kepercayaan tuh adalah sejak Renaissance. Ya. Nah yang gua nggak paham adalah dan Dark Age itu kan sebenarnya tanpa mengurangi rasa hormat pada Katolik dan agama-agama lain, itu kan terjadi karena Katolik ya, gitu. Dan gue ngomong ini bukan karena gue Islam ya, gue juga nggak religius banget bisa dibilang. Tapi yang gue bingung adalah kenapa Islam sempat ada di masa kejayaan. Padahal intelektual, kualitas intelektualnya itu siapa men yang nemuin aljabar zaman sekarang anjir? Siapa yang nemuin ya temuan medis kayak Ibnu Sina zaman sekarang? Iya. Itu yang gue pertanyakan sih. Dan mereka Islam. Dan mereka sangat Islam. Mereka bahkan mengatakan kan gue ilmuwan Islam gitu. Padahal itu meskipun bacaan mereka Yunani kuno ya, bacaan mereka Yunani Romawi kan. Sampai akhirnya mereka dibakar sama Mongol. Jadi maksud lu kalau dalam konteks pencerahan Islam agak kurang make sense kalau ada hubungan antara agama dan pencerahan. Justru gue mempertanyakan itu. Kayaknya ada faktor X deh yang mengakibatkan kenapa Renaissance itu malah menjauhkan kita dari agama. Sementara di pencerahan Islam di tidak. Zaman kemasan Islam itu tidak. Justru agama lah yang tercipta apa? Justru agama itu yang menciptakan inovasi-inovasi itu. Menurut lu gitu maksudnya? Iya. Gue nggak tahu yang menciptakan inovasi itu apa, tapi mereka dengan bangga lah mengatakan bahwa gue Islam. Maksudnya mereka yang beragama dan mengatakan bahwa mereka itu Islam tadi yang menciptakan inovasi-inovasi baru. Ya, betul. Pemikiran. Dan mereka kan beribadah, mereka taat lah ya bisa dikatakan. Taat, termasuk religius. Gue sih nggak masalah sebenarnya mau orang beragama atau enggak, personally ya. Tapi itu gue ngerasa sih kok zaman sekarang kayak gitu, tapi kok zaman dulu enggak? Itu yang gue pertanyakan malah. Atau mungkin kualitas kecanggihan akademis nggak secanggih sekarang bro? Atau mungkin dulu ada. Tapi dulu aljabar kan iya ditemukan. Aljabar terus banyak nih medis. Banyak loh ilmuwan-ilmuwan. Banyak fondasi-fondasi ilmu barat tuh ditemukan oleh Islam yang buku-bukunya diselamatkan dari serangan Mongol kan, diselamatin lagi tuh ke perpustakaan barat. Nah di sanalah baru terjadi Renaissance. Ketika orang-orang barat mulai mempelajari lagi ilmu-ilmu luar, terus mereka terapin, sementara yang Islam justru hancur sejak saat itu. Sampai sekarang malah. Kalau kita boleh berargumen. Hancur mundur sih ya. Mundur lah. Karena ilmuwan Islam mana yang sekarang dapat Nobel? Itu sih apa namanya? Cuma 2 kalau nggak salah selama bertahun-tahun ya. Ngomongin soal apa tuh namanya kontribusi. Ntar lo, jadi otomatis dulu kontra dia. Ya enggak juga sih. Enggak, gue bingung. Dia lebih ke bingung. Oh bingung. Gue lebih ke bingung. Tapi kalau lo bisa merespon dia, ada kemungkinan nggak? Karena faktor dia kan sosial banget, lingkungan banget. Kemajuan saintifik mengurangi kepercayaan. Gue sedikit sepakat. Karena kan agama tuh it's not scientific lah. Gitu. Meskipun bisa dibuktikan, tapi kayak kan mostly itu it's all about faith bro. Faith itu beda ya.
kayak kepercayaan tuh kayak ya udah emang nggak bisa dibuktiin. Gimana lo mau buktiin apa? Misalnya sorry gue nanya ini, tapi apakah Allah itu ada? Bisa dibuktiin nggak? Enggak lah. Iya. Gimana cara ngebuktiinnya? Iya. Atau mungkin bisa ya, gue nggak tahu nih. Atau mungkin bisa. Tapi kan ya gue juga percaya Tuhan tuh ada. Tapi apakah gue bisa membuktikan? Enggak. Gue paling cuma bisa membuktikan bahwa ya gue membuktikan dengan cara non saintifik kali ya, atau dengan thought eksperimen kayak. Jadi menurut lo personal ya udah faith emang harus diimani aja, tidak perlu didebatkan gitu. Jadi itu merupakan ruang spiritual. Iya, bisa jadi, bisa jadi kayak gitu sih. Ya, jadi meskipun gue juga bingung ya kalau bilang agama apakah harus private atau public ya, mungkin terserah negaranya sih. tapi kalau terserah negaranya. Tergantung masyarakat sekarang sih, kalau misalnya dengan nunjukin identitas agama ke publik itu bikin dia kesulitan dalam akses kayak ke pekerjaan, ke apapun itu tuh agama bisa layak untuk jadiin privat sih. Tergantung masyarakat. Kontekstual menurut Jadi kan. kontekstual. Jadi kayak kalau di US mendingan lu jangan ngomong lu Islam. Itu. Tapi kalau di Indo ya nggak apa-apa misalnya. Malah bisa jadi privilege kan kalau misalnya nunjukin agama. Oke. Gitu kan. Ya mungkin make sense itu. Make sense kan kalau itu. Menurutnya gimana ya? Sama sih pelik dan kompleks ya. Gue percaya keputusan spiritual itu banyak banget faktornya. Salah satunya kan dari proses pembelajaran. Dan itu pun termasuk perjalanan spiritual juga gitu. Gue nggak bisa menyalahkan juga kalau tiba-tiba orang yang tadinya suci banget terus tiba-tiba nggak jadi suci buka hijab gitu misalnya. Iya, misalnya. Itu kan banyak tuh artis-artis sekarang yang terus tiba-tiba dia iya, terus tiba-tiba dia kayaknya di sini tuh sensitif karena nggak tahu sih. Gue mikir karena mungkin di Indo aja gitu. Karena mungkin public figure aja sih itu. Iya, cuman maksud gue gitu kayak apa ya? Gue ngeliatnya sih sekarang karena banyak akses yang dituju, terus kan ketika ngomongin ketika ngomongin perjalanan spiritual kan kita bisa ngomong itu soal pendidikan juga nggak? Keluarga dan lain sebagainya macamnya. Bisa. Harusnya bisa. Iya kan? Bisa. Gitu. Jadi faktornya banyak banget sih kalau menurut gue dan gimana ya? Sebenarnya yang bisa dibahas tuh kayak gini. Kalau misalkan dalam konteks Indo itu bakal harmful nggak menurut lo? Orang jadi ateis. Yes, jadi banyak gitu. Jadi banyak dalam banyaknya tuh gimana? Ya nggak tahu, pokoknya jadi mayoritas gitu. Tiba-tiba kita nggak, tiba-tiba suatu saat kita berpikir nggak penting agama lu, tapi yang penting kemajuan tuh oke. Gue gak yakin gitu. sih kalau Indonesia. Mungkin ya kita masuk ke titik itu bro. Enggak sih, jujur gue gak percaya sih kalau misalnya Indonesia bakal mayoritasnya tuh liberal lah, yang bukan liberal kali ya. Jadi kayak mayoritasnya yang gak percaya agama misalkan. Kenapa enggak? Kagak sih. Terlalu fundamental banget yang diajarkan dari kecil tuh. Terlalu fundamental banget untuk mempercayai Tuhan gitu. Untuk untuk ngedisrupsi pemikirannya itu tuh membutuhkan membutuhkan sesuatu yang luar biasa kenapa juga sih. Gitu. Kayak gini deh. Dulu tahu Jepang kenapa ateis gak sih dulu? Kenapa? Gua nggak tahu. Alasannya tuh kayak dulu kan Jepang kayak yang gua baca sih bukan terlalu mengagung-agungkannya kaisarnya gitu kan. Nah, sejak Perang Dunia Kedua tuh yang mana mereka kalah dan tahu gitu kalau misalnya kaisarnya itu gak bisa ngelindungin mereka segitunya, masyarakat Jepang segitunya, mereka keimanannya tuh jadi cenderung itu loh, goyah. Gitu sih. Jadi mungkin perlu pengalaman yang kayak gitu baru bisa. Oh, itu berarti drastis banget dong. Kan drastis mereka harus mengalami nuklir sih. Iya. Mengalami film yang akan kita tonton. Sampai di ban kan itu di Jepang. Iya, paling harus mengalami peristiwa yang kayak gitu. Traumatik sih. Traumatic experience itu. Itu sih. Gila banget sih. Itu bro. Lu kalau gua kasih premis segini bingung gak Van? Atau lu? Gimana? Pernah berpikir gak kalau orang-orang tuh yang gak mentingin banget soal spiritual atau mungkin yang seprivate itu, maksudnya seprivate kan ada orang yang dogmatis banget gitu ya, itu lebih maju gitu. Atau lu masih bingung sama tadi soal yang ilmuwan-ilmuwan Islam tapi canggih tadi? Iya sih, gua masih bingung di sananya. Kayak apa anomali yang bikin, bahkan bisa jadi itu bukan anomali sih, karena kan dulu juga banyak juga kok ilmuwan-ilmuwan Katolik kayak Saint apa gitu. Gue baca dari history filosofi kan banyak juga yang bahkan filosofi teras kan itu basically
religius gak sih? Iya. Itu kayak very smart sih. I mean stoicism kan sebenarnya ngajarin bahwa kita hidup ya udah emang ada takdirnya. Ya kan gitu. Si Zeno of Stoa bilang kayak gitu tuh. Gimana ya kalau ngomongin apakah agama mesti dipisahkan dari kemajuan tuh kayaknya buat gue masih ada perdebatan tersendiri. Bukan karena gue religius, tapi karena gue udah menemukan bukti aja bisa loh. Gitu. Dan it's fine. Si ya Stoik terus Lotse mungkin bukan Lotse mah nama masjid. Yang mana? Confucius. Oh si ini. Aduh, itu jagoan gue tuh. Sun Tzu, Lao Tse. Oh iya. Terus gitu-gitu kan. The Art of War. Iya banyak lah itu gue lupa. Itu kan orang-orang very prominent people tapi religius. Terus gila kontribusinya gitu. Gua nggak tahu sih rakyat-rakyat zaman itu apakah kayak sekarang gak gitu. Misalnya kan sekarang mungkin kita bisa berdebat lah tapi argumen dari gue adalah mungkin yang religius tuh agak tertutup gitu loh sama sains sama teknologi. Nah itu sih yang gue bang. Mungkin gak karena faktornya itu gitu loh. Apa karena memang ada beberapa hal yang dalam kemajuan tuh sebenarnya tuh lu tuh nggak beretika kalau harus memaksakan kemajuan ini gitu. Etikanya itu yang diatur dalam agama misalnya. I see. Nah itu maksud gue apakah seperti itu? Apakah teknologi sekarang udah terlalu jauh maksud lu? Betul. Let's say kita pengen, gue gak tahu ya, misalnya gini, let's say ada Neuralink, misalkan gitu. Atau kayak ini deh bayi tabung. Nah gitu, itu kan sebenarnya kan kayak ngeluarin orang dari takdir anjir, bikin penciptaan sendiri kan. Atau cloning kali ya. Cloning betul, domba doli gitu. Itu kan sebenarnya kan mungkin kalau gua orang-orang yang enggak juga open minded atau open minded lah gitu. Open minded dan tanda kutip lah gitu. Iya, anjir. Ternyata penciptaan bisa seperti ini gitu. Itu mungkin kalau gua open minded yang poser gitu ya. Tapi ya gimana? Apakah memang itu bisa jadi faktor juga gitu. Jadi memperlambat kemajuan sebenarnya. Mungkin gua mikirnya gini malah yang kenapa tadi kan saya ini dong bahas siapa? Stability.ai itu kan muslim kan? Oh iya, Stability. Siapa namanya? Emad Mostak. Emad Mostak itu muslim anjir. Yang Stable Diffusion. Ya tapi lu bahas dulu tadi apa? Belum. Tapi gue mikirnya segini sih. Kenapa zaman dulu kayak ada siapa tuh tadi yang Al-Jabar, Ibnu Sina dan kawan-kawan, Ibnu Rusdi. Iya, banyak deh. Itu tuh karena kan Al-Qur'an kan tiap zaman tuh interpretasinya tuh berbeda-beda, iya gak sih? Nggak tahu correct lu, me if I'm wrong aja. Correct me if bisa I'm wrong. aja. Jadi kontekstual gitu interpretasinya tuh. Karena kan agama tuh kan timeless ya. Timeless wisdom gitu. Jadi untuk interpretasi tentang ayat-ayat ini, ayat-ayat itu tuh bisa jadi waktu itu konteksnya adalah ke itu tadi apa? Ke pengembangan pengetahuan, kemana gitu. Jadi interpretasi mengenai ayat-ayat tersebut tuh yang apa? Yang membuat orang-orang di zaman itulah yang terjadi penciptaan-penciptaan baru gitu. Sedangkan sekarang konteks interpretasinya tuh jadi agak gimana? Negatif. Gitu. Bisa jadi gak relevan lagi bahkan interpretasinya. Mungkin ya correct me if I'm wrong, itu mah sotoy aja sih gue. Cuman premisnya gitu sih. Iya, tapi memang premis yang cenderung dikasih mungkin tokoh-tokoh agama lah ya yang prominent di Indonesia kan agak negatif ke teknologi, bro. Iya. Dibandingkan mungkin zaman Ibnu Sina kali. Bisa jadi. Dimana Al-Quran tuh mungkin source of knowledge terus kayak ya kita nyari empirisnya. Meskipun gue juga tahu dan ini sebenarnya cukup sensitif sih gue ngomong kayak gini. Salah satu yang membuat waktu dulu tuh pokoknya ada perdebatan lah antara Ibnu Rushd sama Al-Ghazali, lu tau gak? Al-Ghazali. Anaknya Ahmad Dhani. Iya, gue tahu bro. Tahu. Dan itu kan sebenarnya bro, Al-Ghazali itu ingin dalam tanda kutip memurnikan Islam. That's why dia pengen yaudah ngapain baca-baca buku Aristotle, Plato dan lain sebagainya. Tahafut al-falsifah itu bukan bunyi sih, gue lupa tuh. Iya, tahu lah gue. Nah dari sanalah sebenarnya kalau ini dari teman-teman gue yang ateis ya, di sanalah kemunduran Islam terjadi. Ketika ada orang yang sebenarnya ini sangat dipakai di Indonesia loh Al-Ghazali. Hadis-hadis dan lain sebagainya. Di sanalah terjadinya kemunduran ilmu pengetahuan. Gitu sih. Jadi nyambung sih betul ya. Jadi interpretasinya itu dia tadi ya mungkin
Yang Al-Ghazali kan interpretasinya bahwa udahlah gak usah baca-baca soal ilmu pengetahuan, udah beribadah aja udah gitu. Mungkin gitu kali ya. Simpel itu juga cuy. Gimana? Kompleks kalau bahas karya-karya filsuf agama Islam di penjarahan tuh kompleks. Tapi intinya ya itu. Sebenarnya dalam ajaran-ajaran Islam pun ada semacam output yang bisa secanggih kayak ajaran-ajaran barat gitu loh. Karena kan saat itu kan memang ada semacam diskriminasi gitu ya. Dan lain sebagainya. Ya dia bisa membuktikan kalau ternyata intisari dalam ajaran Islam pun bisa menghasilkan knowledge yang secanggih itu, bahkan mempengaruhi filsuf selanjutnya gitu. Emang semantep itu sih. Tapi bener sih, mungkin how we define progress kali ya. Kayak kalau di battle gitu Al-Ghazali sama Ibnu Rushd atau Ibnu Sina, yang basically Ibnu Sina gitu tuh kayaknya lebih liberal, cenderung lebih liberal. Yang mana si Al-Ghazali mungkin cenderung lebih konservatif sih. Gua ngelihatnya gitu. Nah yang jadi masalah adalah sekarang Islam mungkin sangat tertutup sih kayaknya dengan dunia-dunia seperti itu. Especially Islamnya Indonesia kali. Iya, Islamnya Indonesia bisa jadi. Gitu. Jadi kalau menurut gua, ini gua mengkritik Islam Indonesia sih. Gua diajarkan dengan dari kecil tuh memang fear banget sih. Dan mungkin orang tua lain mengajarkan seperti itu. Bisa. Dan gue sering lihat sih di Twitter di mana kalau anak lu nggak mau sholat, mungkin salah lu karena lu selalu nakut-nakutin dia masuk neraka bla bla. Yes. Jadi mendingan dia jadi ateis. Yep. Kayaknya dampaknya itu deh. Kalau gue refleksiin lagi dari perbincangan kita. Buku-buku hidayah ya dulu tuh. Ya, hidayah kan. Fear gitulah. Fear banget anjir. Gor gitu kan. Iya, keluar dari perut ya, cacing-cacing gitu sih. Itu sih paling ketakutan banget bukan yang dijual, yang diajarkan tuh ketakutannya itu. Meanwhile di psikologi kan lebih bagus lu ya tadi reward instead of punishment. Iya. Punishment tuh hanya akan ya mungkin ya pengikut lu yang blind gitu. Bisa jadi ya. Bisa jadi gitu sih. Terus gimana solusinya? Maksudnya gini, kalau misalnya memang seperti itu kan kita bisa menyimpulkan kalau ternyata negara-negara yang cenderung tidak agamis lebih maju dong harusnya, betul nggak? Kalau konteksnya betul, tapi lebih depresi. Nah, itu mungkin kalau gue gitu. Betul, tapi lebih depresi, nggak happy. Karena mungkin depresinya kenapa tuh, Pan? Ya nggak ada guidance, nggak ada faith aja. Nggak ada guidance atau nggak ada meaning? Nggak ada faith, nggak ada iman, nggak ada guidance. Mau cerita ke siapa? Misalnya lu mau mati kan, kalau kita berdoa gitu, ada pegangan. Kalau orang-orang kayak gitu kan nggak ada. Nggak ada. Mau mati ya udah mati aja. Mau mati ya udah mati aja. Oh, bisa kayak gitu. Meaningless. Ya, hidupnya meaningless pursuit lah, hidup ngapain anjir kalau bukan buat beribadah kan. Betul. Jadi kayak gue pernah mikir kalau misalnya kita tuh kenal gak sih sama bapaknya kakek buyut kita. Terus kita kalaupun misalnya udah meninggal ya, ke depannya tuh kita juga awal akhir bakalan dilupain juga sama keturunan kita kan. Karena kita pun udah pernah ngelupain bapaknya kakek buyut kita. Terus apa konteksnya? Konteksnya adalah itu dia tadi, ke meaninglessnya itu dia tadi. Kalau misalnya kita gak ada guidance-nya, pemikiran-pemikiran itulah yang bakalan jadi berujung ke depresi sih. Gue ngapain ngelakuin kerjaan ini, toh juga bakalan dilupain. Gak ada dampaknya. Bakalan mati anyway. Ya intinya pesimistic nihilism sih. Tapi kalau menurut kalian gimana? Maksudnya lebih pro kemajuan apa pro orang depresi? Nah ini pilihan susah nih. Enggak, harusnya lebih stabil. Orang yang maju yang depresi bro. Iya maksudnya lebih pro kemajuan atau lebih pro orang yang santai. Pro happiness tapi gak maju. Ya itu mungkin. Ya, itu kan sebenarnya SJW banget. Happiness tapi gak maju itu kan SJW banget. Kayak ya kan how they define progress adalah dengan equality bro. Bukan dengan kita punya iPad gitu-gitu. Bodoh amat kayaknya para orang kiri mah. Yang penting semua orang equal. Iya. Sustain juga kan harusnya. Sayangnya sosialisme kan sedikit lah yang sustain. Paling one of yang sustain adalah Skandinavia. China sangat kapitalis cuy. Sangat timpang. Paling Skandinavia aja sih. Tapi Skandinavia juga kan
dia tetap bergerak di bidang kapitalis. Ibaratnya masih ada Nokia, masih ada IKEA. big company sih ya. IKEA yang ini mejanya IKEA. Lu gimana? Apa? Tadi membedakan antara dua kutub tadi, kemajuan tapi depresi apa santuy Sulit tapi sih. tidak ada kemajuan? Sulit sih bro. Kagak nggak sulit lah. Sulit. Gen Z mah Bahkan gampang gini, milihnya. Bahkan Jepang yang segitu majunya pun ya. Sebetulnya kalau dilihat dari GDP-nya itu tuh udah berapa tahun, puluhan tahun bahkan belasan tahun, correct me if I'm wrong gitu. GDP tuh gitu-gitu aja, stagnan. Kita ngelihat Jepang tuh kayak kiblatnya kemajuan Asia gitu kan. Padahal mah kagak. Udah nggak segitunya itu Jepang tuh kalau dilihat dari GDP-nya. Gitu sih. Paling ya tadi. Bahkan dengan kemajuan pun itu tuh gak maju-maju banget. Enggak sih, kata-katanya gimana ya? Bahkan dengan kemajuan pun itu tuh gak berkontribusi banyak ke negara. Karena kan kalau misalnya case-nya tuh Jepang kan. Gue pengen tahu deh, ada gak sih negara yang kan Cina kan. Cina kan sekarang lagi itu banget lah. Lagi nomor 1 kan ya, OTW nomor 1. Itu tuh warga-warganya cenderung ateis apa gimana? Iya, kan itu yang paling banyak convert ateis mah China sekarang. Jadi gini, ada istilah di China itu umur 35, lu udah gak punya anak, gak punya istri, gak punya kerjaan. Karena mereka kan population boom. Jadi kalau lu udah umur 35, lu bakal dipecat. Karena refleks lu makin lambat. Dan lu gak punya agama juga. Gitu. Ketika di momen itu akhirnya apa? Bunuh diri. Tapi bener sih waktu zaman COVID 2020 yang Cina lockdown gila-gilaan tuh ada gue nonton video pada loncat-loncat di gedung anjir itu disturbing banget sih videonya. Ini enak banget by the way, di mana ini? Oh, ini sponsor kita keripik Arca Manik. Keripik Ujung Berung. Ujung Berung. Enak banget ngomongin agama kalau yang keripik ya. Gitu sih. Jadi gini, apakah memang ya udah pada akhirnya bakal jadi urusan masing-masing atau memang yang menurut kita ideal adalah ya perkembangannya maju tapi orang bisa lebih stabil karena agama, karena spiritual. Ya mestinya sih kayak gitu ya, maksudnya idealnya kayak gitu. Cuman yang bahkan yang maju pun sekarang Cina malah lebih ke ateis sekarang kan, banyak yang ateis. Idealnya emang negara teknologi maju, tapi masyarakatnya tetap ada guidance-nya dalam hidup gitu biar gak cenderung depresi kan. Idealnya kayak gitu. Cuman yang kenyataan ya kayak Cina tadi bahkan. Yang sekarang lagi OTW nomor 1 gitu ekonominya. Justru malah kayak gitu. Tapi emang ada fakta emang yang menyebabkan kalau lu jauh dari agama tuh lebih depresi? Ada fakta itu. Orang ateis lebih depresi, tapi orang agama faktanya juga IQ-nya lebih rendah. Kan itu. Tapi tingkat happiness-nya gimana orang? Tinggi. Jauh lebih tinggi. Agama. Wow. Itu berarti harus milih jalan apa? Tentukan pilihanmu. Dan kalau kita lihat Nepal gitu. Nepal kan pakai happiness HDP lah ya. Gross happiness. Oh, ada pengukurannya ya? Iya. Menurut gue sih bullshit lah. Miskin gak sih mereka? Iya gak sih? Kayaknya balance enak. Indonesia enak sih. Mungkin menurut gua kali ya. Kayak you have to find balance gitu antara kemajuan atau happiness. Atau gini deh. Orang kalau mau milih bebas. Lu mau milih mana? Lu mau milih Jakarta keras? Atau lu mau milih Jogja santuy? Kayaknya itu enak deh. Soalnya menurut gua kadang orang Indonesia tuh gak sadar dengan privilege ini sih. Kita tuh bisa traveling 100 kilo, itu kan udah beda culture banget. Ya. Itu sih yang menurut gua kayaknya harus disadari oleh anak muda Indo. Yang kayak, oh lu gampang stres, tinggal di Jogja aja. Oh lu pengen hustle, jangan di Bandung lah. Kayak kota-kota gede, Jakarta. Iya gitu sih. Kayaknya itu yang perlu disadari orang deh. Makanya Naval juga kan bilang, 3 hal paling penting dalam hidup. Yang mana tuh? Tempat lu tinggal, terus kedua sama siapa lu hidup, terus yang ketiga apa yang lu kerjain. Iya sih, itu udah oke sebenarnya. Berarti solusinya open border sih kalau gitu. Tapi kompleks banget sih bro, maksud gue tuh gue gak bisa membayangkan si US tuh udah makin canggih, udah bikin sana sini teknologi gitu loh.
Tapi itu tuh nggak bisa masuk dan diterapkan ke kita secara struktural karena kualitas kita masih menutup itu. Dan faktornya gara-gara agama misalnya seperti itu, gara-gara kepercayaan. Nah ini gue nggak tahu ya. Ya nggak apa-apa. Ada penawaran solusi atau? Menurut gue nggak apa-apa karena kan how we define progress adalah dengan kemajuan agama. Ya udah, kita jadi negara agama aja. Tapi apakah gue mau tinggal di negara agama? Gue nggak mau lah. Gue maunya tinggal di negara yang cukup free. Dan gue ya mungkin ada masjid tetap ada di sana. Gitu. Jadi kalau Indonesia jadi negara agama mungkin ya silakan tapi ya bukan gua aja. Berarti. Kalau gak setuju cabut aja gitu. Kayaknya itu sih. Tapi harus ada nih negara yang menerima orang yang cabut itu kan. Harusnya ada. Karena ya itu gimana? Kalau kita terjebak kan itu kayak worst of all nggak sih? Soalnya kalau dibilang orang Amerika ada yang semuanya nggak bahagia, enggak. Will Smith bahagia kayaknya. Will Smith bahagia walaupun udah nampol ya. Kan pursuit of happiness bro itu. Ini bahagia tuh jadi broker pialang gitu. Pialang. Iya. Itu sih. Ya kalau gimana tadi? Bener sih kak. Gue tadi mau nanggapin Evan yang itu. Ya boleh gimana? Yang kalau misalnya tiba-tiba Indonesia jadi negara beragama gitu. Ya udah. Tapi ada masyarakat yang gak setuju. Ya udah lu cabut aja dari negara kan. Sama kayak itu loh. Ada Afghanistan gitu kalau gak salah. Yang tiba-tiba Taliban tuh dari mana sih? Afghanistan kan? Terus? Itu kan waktu pertama kali Taliban resmi gitu. Resmi jadi penguasanya Afghanistan gitu. Kalau gak salah Afghanistan deh. Itu tuh masyarakat tuh pada cabut anjir. Ada pesawat yang khusus untuk memberangkatkan warga-warganya gitu. Karena mereka pada gak setuju lah ibaratnya Taliban tuh jadi penguasa itu demokrasi kan. Sih. Itu demokrasi. Meskipun kan lagi-lagi paradoks toleransi kan. Lu udah tahu kan kayak kalau kita membiarkan orang-orang intoleran ya kita yang bakal diperbudak oleh intolerant people itu gak sih? Iya. Itu sih yang jadi PR. Berarti kesimpulannya gini dong. Pada akhirnya mungkin lu bebas pakai konsep apapun, agama apapun, yang penting lu berbuat baik. Gitu kan? Tapi baik itu baik, apa? Baik itu kan? apa kan? Anjir Sokrates. Iya baik itu apa kan gak ada nilai. Maksudnya berkontribusi. Berkontribusi. Buat kemajuan, lu gak harmful buat berkontribusi kemajuan. Itu apa? Menerima. Ya kompleks sih anjir. Kompleks, susah bro. Kompleks. Gila. Ya udah solusinya. Even gue kalau ngomong sama boomer tuh kalau gue kasih kasus-kasus kayak yang cloning terus rekayasa genetika buat bayi supaya bisa dapat zat-zat kita gitu. Ya menolak juga gitu loh. Menolaknya dalam mereka alasannya kenapa? Aneh itu kan gak sesuai dengan ini bro. Gak sesuai dengan ajaran, menambah-nambahkan rekayasa. Yang boomer itu menolaknya gara-gara alasan agama, alasan etis agama atau gimana? Iya bro. Iya anggap aja ada hadis lah yang melarang itu atau memang udah gak boleh. Tapi lu semua setuju gak kalau misalnya agama itu jadi kayak ngehambat ke kemajuan tadi? Yang harusnya tuh sebetulnya bisa nih nge-cloning manusia. Tapi gara-gara agama itu bilang dan cenderung mayoritas orang tuh cenderung beragama dan gak mau hal itu ada. Jadi mereka ngelarang si saintis itu tuh untuk ngelakuin. Berat pertanyaannya nih. Untuk ngelakuin cloning manusia. Padahal mah bisa-bisa aja gitu. Si saintis itu emang sudah bisa kan sekarang cloning. Harusnya udah bisa kan. Dombanya kan udah bisa di-cloning. Baru domba domba doli anjing udah ada. Bayi tabung juga udah ada bro. Iya gitu. Sulit sih pertanyaan lu sebenarnya. Kalau gue entah ya mungkin gue cenderung bisa dibilang sekuler mungkin ya udah perusahaan progres lah. Iya, kalau agama ya udah private dan yang penting bisa berlaku baik gitu. Kalau soal progres ya lu sama manusia duniawi gitu loh. Itu aja sih sebenarnya sih. Sama sebenarnya belajar filsafat menurut gue. Menurut lu tuh filsafat self-development. Kan gini loh, outputnya itu kan sebenarnya kan belajar hal seperti itu kan lu jadi baik doang bro. Iya. Maksudnya bisa bermoral, punya etika. Kalau gue sih pandangan gue seperti itu. Ujung-ujungnya kan lu menciptakan sebuah konsep atau ajaran atau sekte. Lu kan pengen ada satu kelompok kan bisa berbuat baik dong harusnya. Bisa adil di masyarakat gitu. Kalau gue sih cenderung sabep sih. Lu mau pakai konsep apapun yang penting ya tadi. Kontribusinya ada, lu gak harmful buat orang. Terus lu keren juga gitu loh, lu spiritual juga gitu.
Lu kan pernah ini bukannya baca yang how to beragama. Oh iya sih, Sam Harris ya. Sam Harris. Sam Harris. Judul apa? How to be How to get ateis tapi spiritual gitu. How to get spirituality without religion. Bagaimana caranya mendapatkan spiritualitas tanpa agama. Jangan-jangan tuh konsep baru. Jangan-jangan itu memang yang ditawarkan. Bahkan gitu. si Yuval Noah juga dia tetap meditasi untuk dapetin sense of spirituality. Intinya pragmatis lah ya. Untuk alasan pragmatis juga ini. Itu sih paling. Tapi kalau dari gue sih gini sih ya. Gue nawarin solusi paling gini. Kan itu masalah etis tuh sebenarnya subjektif lah. Kan kalau lu bilang yang penting lu baik, yang penting lu harmful. Kalau lu bernafas sambil pakai tato menurut gua harmful gimana? Wah itu iya bro, bener bro. Itu argumen Posmo itu. Maaf bro. Tembak. Enggak, gua bener aja. Tapi itu memang dibahas di filsafat juga bro. Nah itu kan problematik tuh. Baik elunya yang hadir di sana maupun guanya yang kayak merasa lu problematik dengan lu cukup bernafas doang. Iya. Dan duduk di sini, duduk pakai tato. Itu aja menurut gue problematik. Nah menurut gue gini sih, kita kayaknya harus punya data sedunia sih kayaknya, sebumi. Di mana data itu ini kayaknya possible kalau ada AI. Makanya gue lebih suka dipimpin sama AI sih. In the future ya. Kayak di film Psycho-Pass. Jangan lupa ditonton. Psycho-Pass anime? Iya, anime. Ada seriesnya, ada filmnya. Tapi lanjut ya. Di Psycho-Pass itu jadi basically dia si Bill itu kayak AI paling kuatnya. Itu dia punya data semua orang. Oke. Jadi kalau saran gue sih ya karena AI udah punya data semua orang, dia basically kan bisa predik tuh. Lu bakal jadi sukses atau enggak gitu. Possibility-nya bisa kebayang ya? Bisa kebayang lu bakal sukses jadi pemain bola atau enggak dengan lu tinggi lu segini, nutrisi lu segini dan sebagainya. Termasuk juga bisa memprediksi mungkin ethics and values. Gitu. Nah, kalau dunia udah digovern oleh satu AI, mungkin kita bisa bagi-bagi negara berdasarkan values. Oh iya. Tapi nggak usah perang anjir, kan lu udah based on data yang akurat gitu. Iya, meskipun itu juga nggak bisa nge-solve apakah peperangan bisa stop. Karena kan ada aja gitu orang yang anjing belum sebumi ini kaum gua gitu. Dari kaum manapun ya, gua nggak menyinggung salah satu kaum nih. Kaum manapun pasti pernah diopresi. Islam, Buddha, dimanapun pasti pernah. Dan beberapa orang juga pasti pernah mikir, oh gimana gua pengen bikin seluruh bumi satu kaum gua doang. Ya basically itu kayak sama kayak Hitler lagi kan. Unik dong berarti ya. Maksudnya kalau dari lu berarti gue membayangkan suatu kondisi di mana tiba-tiba lu lahir, terus lu dites potensi lu, tiba-tiba data lu nggak cocok tinggal di negara ini. Iya. Karena LGBT emang cocok di Indonesia? Kagak. Objectively speaking ya? Kagak. Enggak lah, sekarang mah enggak. Kagak. Wah, jadi kalau orang ada yang misalnya come out as LGBT, ya gue respect itu. Ya, tapi harus terima resikonya. Tapi dengan lo come out, itu lo sangat beresiko. Lo harus terima sangat amat beresiko. Harus terima banget resikonya. Konflik terutama ya. Kalau lo nggak bisa terima resikonya, mendingan diam-diam aja lo gay gitu. Gue nggak ada problem sama orang gay by the way ya. Tapi kayak melihat. Tapi gini, diam-diam aja lu jangan nyampe nikahin cewek. Iya kan, ada kan kasusnya gitu kemarin. Itu perdebatan juga. Karena dengan nikahin cewek itu jadi kayak semacam kedoknya gitu. Jalan aman buat diterima masyarakat. Tapi gini bro, kalau misalnya lu jadi orang gay yang religius, ini gue ngasih kontra argumen juga ya. Kalau lu jadi orang gay yang religius dan di agama lu diajarkan untuk mau lu gay mau enggak, lu kawin. Lu gimana tuh? Anggap lu gay ya. Lu gay ya, anggap lu gay. Lu sangat religius. Terus di agama lu emang diwajib, gua gak tahu sunah atau wajib, disunahkan untuk kawin. Dan lu kawin. Karena alasan pahala or anything. Kalau misalnya gua gay dan gua aware kalau misalnya gua gay dan gua bereligius, gua bakalan nyari pembenaran apapun di agama gue sih. Jadi kan tentang kan nikah. Udah jelas kan Nabi Lut, bro. Enggak, tentang nikah maksudnya, tentang nikah. Oke. Tentang nikah kan ada juga loh
kalau gak salah Imam Syafi'i gitu, dia gak nikah. Ada gak tau Imam Syafi'i gak tau, correct me. Oh, di cancel lu. Ayo lu, cancel. Dia gak nyampe nikah. Pokoknya ada ahli hadis tuh, salah satu ahli hadis yang terkenal. Itu tuh gak nikah seumur hidupnya. Ada. Jadi mungkin gue bakal nyari pembenaran itu untuk soal nikah ya. Okay. Tapi untuk soal gay, tapi interpretasi kan. Iya, maksudnya itu balik bisa lagi. aja dia nemu hadis yang lain yang kayak anjing gue harus nikah nih. Atau dia nanya some kind of ustad gitu terus kayak dia harus nikah. Jadi kayak kalau gue sih ngelihat fenomena itu, anjir kompleks juga. Ya meskipun kalau selingkuh ya salah lah. Tapi kalau lu gay jangan nikah kayaknya tahu deh. Ribet juga ngebatasin hak orang gitu. Kayak we need some kind of psychotest gak sih untuk itu? Iya. Tapi menurut gue solusi ideal tadi sih bro. Ini kita ngomongin ideal ya. Solusi yang paling mantep ya tadi by data, gue setuju banget sih. Lahir, dites. Oh ternyata lu nggak cocok di sini, silakan pindah ke sana. Iya, Anda gay, jangan tinggal di Arab gitu. Tapi itu basically sama kayak Nazi, bro. Lu kalau nonton Man in the High Castle, yang eugenics kan itu. Eugenics itu ngomongin soal itu, ngomongin gimana what if Nazi berkuasa. Dan ketika Nazi berkuasa tuh kayak gitu tadi, dites waktu umur 14 tahun, 10 tahun, berapa tahun itu pokoknya dites orang ini tuh layak gak sih buat hidup bahkan. Ya, tapi kalau itu kan ekstrim. Karena kan hidup. Bedanya adalah hidup atau mati. Kalau kita kan ya meskipun itu juga kayak hak orang gak sih? Ya kan? Bisa aja anjing gue gay tapi gue pengen di Indo. Iya. Si Psychopath menariknya di animenya itu dia ngasih pilihan bro. Ya bisa memilih kan? Bisa memilih. Jadi gini 14 tahun let's say gay nih. Jadi ngomongin gay ya. Baik kita ngomongin ateis ya. Atau anggaplah ateis deh. Gay ateis lah. Lu gay ateis. Lu kalau tinggal di Indonesia, chance lu survive 11%. Lu milih yang mana? Ya udah. Kalau dia, gue mau stay di Indonesia karena nasionalisme, patriotisme dan sebagainya. Setuju gue tuh. Itu solusi yang terbaik kayaknya. Dan gue melihat nggak harmful juga. Jadi itu kan bisa mendamaikan potensi-potensi intervensi yang berlebih dari AI harusnya kan. Jadi ya memang lu dikasih pilihan nih, data lu tuh kayak begini. Kalau lu hidup di sini, risiko lu ini nih, lu bakal kena cancel, bakal apa. Kalau lu tinggal di sana mungkin lu bakal kayak gini. Cuman ada harmful juga nih buat lu. Ya udah, lu mau milih yang mana? Gitu kan pada akhirnya. Ya, tinggal nonton aja sih Psychopath kalau ada yang belum nonton. Jadi itu menarik sih hidup di zaman Sibyl itu. Kalau solusi pragmatis apa ya, Pan? Mungkin ini kali ya. Mungkin lu bisa lama ya yang tadi. Mungkin lu bisa inilah dari konten 1% mungkin buat orang-orang yang mungkin gimana juga ya. Mungkin gini, ada momen dimana di saat orang terpaksa harus fokus ke kemajuan, terus dia punya potensi depresi. Iya. Maksud gue solusinya tuh apa sih? Tapi know yourself aja sih. Tapi fokus ke kemajuan juga gitu. Iya, tapi kalau di sini berarti mungkin kita setuju dong kalau gitu bahwa agama dan kemajuan tuh emang perlu. Iya, perlu. Berarti kita semua sepakat dong. Iya, tapi di ruang kalau gue sih kalau lu satu aspek berarti. Dua. Kalau gue kan berarti kan dua aspek yang berbeda. Dua aspek yang berbeda. Kalau gue ngelihatnya gitu. dua aspek yang berbeda. Okay. Jadi kayak ibaratnya ketika agama tuh nggak toksik gitu ya, dan kemajuan juga nggak toksik, tapi keduanya bisa toksik. Oh iya. Agama tuh gak toksik, tapi kemajuan juga gak toksik. Iya, jadi keduanya tuh tools sebenarnya. Agama tuh tools dan kemajuan juga tools dampak sih. Kemajuan tuh dampak kan dari teknologi kan. Berhasillah kemajuan. Nah, tapi kan ada some kind of case atau oknum lah di mana agama tuh jadi toksik. Tapi dan kemajuan juga jadi toksik. Nah, ketika itu jadi toksik, lu cabut itu kan sebenarnya. Pragmatisnya gitu. Iya sih. Itu. Ya udah kalau gitu udah nemu solusi berarti. Jadi kayak kemajuan tuh bagus, agama tuh bagus. Yang penting jangan sampai toksik. Nah, kalau toksik udah stop. Stop lu gitu. Jangan ya ibaratnya agama jadi toksik ketika ekstrim banget kan sampai ngebom dan lain sebagainya. Jangan itu yang paling ekstrim aja. Iya, stop kalau memang udah nyampe ke sana gitu. Jangan jadi teroris. Si kemajuan juga jadi toksik kalau misalnya itu kayak harmful buat society. Iya. Itu sih. Tapi mungkin tinggal perdebatannya aja apakah Instagram toksik, thread toksik, apakah
Tergantung. organisasi tertentu toksik, ya kan? Nah itu lagi-lagi buat sekarang ya lu sendiri yang pisahin sih. Yoi. Lu gimana, ada nggak? Itu closing yang bagus. Statement yang bagus. Ya, kalau gue apa ya? Sama sih, setuju juga sih. Yang penting mah join community, diskusi lagi di community teman-teman. Karena ini nggak final. Ini pembahasan yang mungkin bakal ada di setiap zaman. Iya, pasti sih. Padahal kita sebenarnya nggak memberikan solusi yang optimal juga buat kalian. Dan pandangan kita mungkin beda besok. Iya. bisa jadi gue beda 5 menit lagi aja bisa jadi besok sih. Bisa jadi besok gue beda kita dapat wahyu besok. Beda juga. Beda juga pasti. Nah, buat lo semua yang pengen diskusi kayak begini secara langsung bisa di community The Futurist Gen Z. Dan kalau lo pengen, gue juga pernah sih bahas ini di YouTube kalau nggak salah. Tinggal lo cek juga di YouTube The Futurist Gen Z. Oh benar, sudah pernah dibahas ya. Pernah dibahas. YouTube. Apa di masa depan banyak kemungkinan orang bakal ateis dan lain sebagainya macamnya. Thumbnailnya Coki Pardede. Gokil. Ya, dan kalau pengen belajar lebih banyak soal persoalan di masa depan, kita juga beberapa kali bikin kelas ya, tinggal lihat di The Futurist Gen Z. Teman-teman, kaos gue mungkin gak kelihatan ya, kelihatan lah. Kaos gue kelihatan. Ya ini bakal gue cetak lebih banyak teman-teman. Tiger bro, Bandung Pride. Olivia Rodrigo, Vampire. Ini kayak ini ya, yang dipakai ke SCBD. Oh iya. Iya kan orang-orang kan kayak gini semua. Oh iya kali apa ya. sebutannya? Gitu. Oh Jakarta Fashion Week, apa? Bukan ya si bonge-bonge. Fashion Week. Anak-anak bonge? Iya, itu kan? Yang Fashion Week apaan? Jakarta. Citayam Fashion Week. Oh iya. Gua part of Citayam Fashion Week sih. Keren lu berarti. Ya teman-teman, jangan lupa berkembang setidaknya 1% setiap harinya dan ya kita sama-sama berprogres untuk masa depan yang lebih baik lagi. Thank you. Sampai ketemu di segmen selanjutnya teman-teman.